Nenek, Mulai hari ini aku tidak berharap melihat orang ini lagi di Jingzhou. Brothers, antarkan dia. maaf Youbai. Aku khawatir aku tidak bisa merawatmu lagi. Aku akan menikah dengan orang lain jika aku tidak bisa mendapatkan keluarga Wang. Order senilai 1 miliar ini. Tidak hanya keluarga Su yang akan bangkrut, nenek juga tidak akan menerimamu. Demi keluarga Su, demi kamu, aku tidak punya pilihan lain. Ah, orang ini ternyata bangun. Bangun lalu apa hari ini dia pasti mati, ayo. Ya. Sekelompok semut kecil berani mengganggu Dewa Xianzunku. Tidak disangka, dia benar-benar merawatku selama 3 tahun. Berani-beraninya merebut istriku. Wang keluarga ini benar-benar berani. Setelah 10 kali reinkarnasi, aku Youbai kembali. Permainan lanjut. Dengan aku, keluarga Su hanya akan semakin maju. Shuyan, aku bilang, kamu melindungiku selama 3 tahun. Aku akan membuatmu makmur seumur hidup. Sekarang, saatnya menepati janjiku padamu. Permisi, mempelai pria, apakah Anda bersedia menikahi mempelai wanita Nyonya Anda? Su Shuyan, sebagai istri sah Anda? Apakah Anda akan merawatnya seumur hidup, baik dalam keadaan miskin maupun kaya? Saya bersedia, Su Shuyan. Untuk seorang penderita koma, kau bersembunyi dariku. Bertingkah seperti apa, gadis suci malam ini? Jadi, permisi mempelai wanita, apakah Anda bersedia menikahi mempelai pria Anda? Tuan Wang Yanhui, sebagai istri sahnya. Apakah Anda akan setia bersamanya seumur hidup, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, dan tidak pernah berpisah? Saya tidak. Su Shuyan, lebih baik Anda pikirkan baik-baik. Keluarga Su, dan si penderita koma itu. Youbai, maafkan aku. Saya bersedia. Saya tidak setuju. Youbai, kau sudah sadar. Shuyan, selama 3 tahun ini kau telah menderita. Tapi tenang saja, mulai hari ini. Tidak akan ada yang bisa mengganggumu lagi. Ini adalah menantu keluarga Su yang penderita koma. Dia ternyata sudah sadar. Tuan Wang selalu membalas dendam. Orang ini berani merebut pernikahan Tuan Wang. Dia pasti mati. Nenek Su, bukankah kau bilang dia penderita koma? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Wang, tenang saja. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Nenek, karena Youbai sudah sadar, bagaimana kalau Seorang penderita koma yang terbaring selama 3 tahun. Meski sudah sadar tetap saja sampah. Nenek ini. Karena sudah sadar, langsung saja tanda tangani perjanjian ini. Biarkan Shuyan menikah dengan Tuan Wang dengan bersih. Nenek, apakah Anda yakin? Kenapa? Masih ingin bertahan di keluarga Su? Benar, saya menyarankanmu. Cepat patuhi saja, segera bercerai dengan Su Shuyan. Dan akhiri pernikahan ini. Atau Tuan Wang mungkin masih bisa memberimu kesempatan. Keluarga Wang, di mataku tidak ada artinya. Seseorang yang terbaring di tempat tidur. Menjadi penderita koma selama 3 tahun. Berani meremehkan keluarga Wang. Wang itu keluarga kaya di Jingzhou. Lebih dari itu, mereka juga anggota dari perkumpulan Wanbao. Yang menguasai segala sumber daya bisnis di Jingzhou. Dan kamu hanya bisa hidup dari keluarga Su. Apa hakmu untuk melawan Tuan Wang? Kamu terus-menerus memanggilku sampah, dan bilang aku tidak sebanding dengan keluarga Wang, itu karena kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kalau tahu, kamu pasti akan menghormatiku seperti dewa. Apa? Menghormatimu seperti? Hahaha. Ah, aku rasa kamu sudah berbaring selama 3 tahun. Menjadi tanaman selama 3 tahun, efek sampingnya terlalu parah. Otakmu juga rusak ya. Sampai berani berbicara besar. Mengatakan omongan seperti itu. Sangat konyol. Hei,
Cepat bawa sampah gila ini ke rumah sakit jiwa. Biar dia tidak ngomong sembarangan di sini. Yo Bai, jangan bicara sembarangan. Shuyan, Tuan Wang, apa yang aku katakan adalah fakta. Pesanan 10 miliar saja, bagi aku tidak ada artinya. Bahkan keluarga Wang pun, di mataku seperti semut. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Tuan Wang, siapa dia? Keluarga Wang, siapa mereka? Pesanan 10 miliar tidak ada artinya. Bagaimana jika ditambah keanggotaan di perkumpulan Wan Bao? Perkumpulan Wan Bao. Perkumpulan Wan Bao adalah milik orang terkaya di Jingzhou. Shen Sanqian yang mendirikannya, menguasai 13 kota di Jingzhou. Semua sumber daya bisnis. Keluarga Wang bisa mencapai posisi sekarang karena bergabung dengan perkumpulan Wan Bao. Shen Sanqian, tidak menyangka anak kecil yang dulu mengurus urusan duniawi untukku, sekarang sudah sehebat ini. Perkumpulan Wan Bao Shen Sanqian, tahukah kamu, bahkan Shen Sanqian pun akan menghormatiku seperti dewa. Aku bisa membuat keluargamu dikeluarkan dari perkumpulan Wan Bao. Berani sekali kamu bicara seperti itu, Nenek. Kalau hal ini sampai ke telinga ketua Shen, bahkan aku pun tidak bisa melindungi keluarga Su. Su Xuan, apakah kamu membuat nenek ini berlutut memohon padamu? Baru kamu mau berhenti. Nenek, Shuyan, aku pernah bilang, kamu melindungiku selama 3 tahun, aku pasti akan memberimu kemewahan seumur hidup. Sekarang saatnya menepati janji. Tanpa apa-apa. Tapi mulutmu besar sekali. Karena nenek tidak percaya pada kata-kataku, maka hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apa yang keluarga Wang bisa berikan, aku juga bisa. Apa yang keluarga Wang tidak bisa berikan, aku tetap bisa memberikannya. Shen Sanqian, aku di Hotel Jingzhou. Segera berikan investasi 10 miliar pada keluarga Su. Aduh. Kenapa kerusakan peralatan ini begitu tinggi? Tunggu aku panggil orang. Kakak akan membuat kalian berlutut dan menyanyikan lagu penaklukan. Kakek, beli game ini dan berikan padaku. Shen Sanqian, aku di Hotel Jingzhou. Segera berikan investasi 10 miliar pada keluarga Su. Pike Tuan, cepat, segera berikan investasi 10 miliar pada keluarga Su. Juga bawa hadiah besar, segera ke Hotel Jingzhou. Kakek, keluarga Shen kami adalah keluarga terbesar di Jingzhou. Anda bahkan adalah orang terkaya di Jingzhou. Mengendalikan semua sumber daya bisnis di 13 kota Jingzhou. Siapakah tuan yang Anda sebut ini? Orang terkaya di Jingzhou dengan kekayaan melimpah. Perkumpulan Wan Bao, kakek hari ini menggunakan semua uang, status, dan kekayaan ini adalah pemberian dari Tuan. Sekarang kamu tahu apa arti Tuan bagiku. Investasi 10 miliar dari kepala keluarga ke keluarga Su diperkirakan akan masuk dalam 5 menit. Mobil sudah berangkat. Hahaha. 10 miliar, kamu tahu berapa banyak itu? Sampah ini benar-benar membuatku tertawa. Hahaha, kamu benar-benar menganggap ketua Shen adalah bawahannya. Ah, akan menurutimu. 5 menit? Dalam 5 menit, investasi 10 miliar dari keluarga Shen ke grup Su akan masuk. Yo Bai, jangan bicara sembarangan. Anak muda, kau tahu apa yang kau bicarakan? Presiden Shen bertanggung jawab atas 13 kota di Jingzhou. Orang besar dari semua sumber daya bisnis. Dan kau semut. Beraninya kau bicara begitu keras. Kau sedang mencari kematian. Kamu harus mati. Tapi jangan masuk ke rumah kami. Aduh ya, Wang kurang ini. Limbah ini sudah bersama kami. Tidak ada hubungan. Nenek saya telah diusir dari rumah Su. Jika ketua Shen akan mengejar itu di masa depan. Saya juga berharap Wang akan mengatakan beberapa kata. Yakinlah. Di malam hari, dia dikirim ke tempat tidurku. Aku akan berada di depan ketua Shen. Bantu kalian mengucapkan beberapa kata. Dapatkan. Kau akan tahu nanti. Betapa konyolnya kau sekarang. Baiklah ya. Lalu aku ingin melihat hari ini. Siapa badut yang sebenarnya? 3 menit lagi 3 menit kemudian. Jika suntikan modal 10 miliar dari keluarga Su tidak diterima, aku akan membuatmu mati. Jubai, kau harus pergi. Rumah Wang. Shuyan, yakinlah. Tidak ada orang di dunia ini. Masih gila. Aku tidak tahu bagaimana kau mati.
Ayah mertua itu. Manajer keuangan perusahaan. Bagaimana mungkin? Apakah limbah ini benar-benar mampu membuat grup Shen menyuntikkan 10 miliar yuan kepada kami? Angkat telepon. Oh, nenek. Perusahaan kami. Dapatkan dari kelompok Shen. 10 miliar suntikan modal. Nyonya tua, ini pasti salah. Investasi 10 miliar yuan bahkan jika kita adalah keluarga Wang. Tidak mungkin untuk mendapatkannya. Belum lagi limbah ini. Ini bukan ketua Shen. Tahu Wang kurang hari ini. Dan pernikahan besar kami dengan Xuan. Jadi sengaja memberi hadiah besar untuk keluarga Su. Iya, betul begitu. Benarkan Wang Shao? Tentu saja selain keluarga Wang. Siapa lagi di seluruh Jingzhou yang punya kemampuan ini? Bodoh sekali. Ketua Shen dari perkumpulan Wanbao datang. Ketua Shen ternyata datang sendiri ke pernikahan Wang Shao. Tampaknya keluarga Su kami akan melesat ke puncak. Ketua Shen, tadi adalah Anda yang menyuntikkan dana miliaran ke grup Su. Benar, nenek. Tampaknya Wang Shao benar-benar banyak berusaha. Saya berterima kasih kepada Wang Shao. Baiklah, Ketua Shen. Ada seseorang yang berkali-kali tidak menghormati Anda. Dia bilang, setelah Anda datang, tidak hanya menuruti perkataannya, tapi juga harus berlutut dan menganggapnya sebagai tuan dan dewa. Orang ini. Bahkan lebih dari itu, dia bilang jika dia mau. Bahkan Nona Shen, Anda akan dengan senang hati memberikannya. Aduh Ketua Shen. Menghadapi orang seperti ini, tidak layak Anda yang turun tangan. Saya yang akan melayani Anda. Hehe. Bukan Nona Shen. Apakah Anda salah memukul orang? Dia yang menghina Anda. Nona Shen, saya bersaksi, orang ini tidak hanya berkata kasar kepada Anda, bahkan menghina Ketua Shen. Saya sarankan Anda segera memerintahkan untuk mematahkan kedua tangan dan kakinya. Sebagai peringatan, minggir semua. Kamu selesai, Ketua Shen sendiri yang turun tangan. Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ketua Shen, suami saya koma selama 3 tahun. Baru saja bangun, pikirannya masih belum jelas. Janganlah Anda memperhatikannya. San Qian memberi hormat kepada Tuan. Tuan. Apa yang terjadi ini? Ketua Shen adalah orang terkaya di Jingzhou, bahkan berlutut kepada sampah ini, dan menyebutnya sebagai tuan. Presiden Shen, sampah ini adalah menantu Su yang seperti tanaman. Apakah Anda salah orang? Kamu siapa? Berani bersikap tidak sopan pada tuannya. Non Shen, saya berkata jujur. Sampah ini, dia bukan siapa-siapa. Dia itu. Menantu itu, brengsek. Jika kamu berani bersikap tidak sopan pada Tuan Yo lagi, hati-hati saya cabut lidahmu. Tuan Yo. Izinkan Su San Qian menangani ini untuk Anda. Perintahkan, segera keluarkan keluarga Wang dari perkumpulan Wanbao. Batalkan semua hak investasi keluarga Wang. 13 kota di Jingzhou. Jika ada yang berani bekerja sama dengan keluarga Wang lagi, itu berarti tidak menghormati saya Shen San Qian dan perkumpulan Wanbao. Presiden Shen, saya salah, beri saya kesempatan lagi. Saya akan berubah, Presiden Shen. Saya salah. Tuan Yo, apakah Anda puas dengan hasil penanganannya? Jobai, saya sedang menggoki kesalahan dan memohon ampun. Apakah Anda benar-benar ingin berakhir buruk? Berakhir buruk. Kamu pantas. Tampaknya hukuman saya terlalu ringan. Suruh orang mematahkan kedua tangan dan kakinya, lalu mencabut lidahnya. Saya ingin dia ingat hari ini sepanjang hidupnya. Siapa yang berani mematahkan tangan dan kaki anak saya dan mencabut lidahnya? Ayah, keluarga Wang kita akan hancur. Keluarga Shen hanya
menguasai 13 kota di Jingzhou, dan beberapa sumber bisnis saja, dan benar-benar menganggap diri mereka penting. Di hadapan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Apalagi keluarga Shen yang kecil ini. Bahkan keluarga kaya dan terhormat di ibu kota. Harus tunduk dan patuh. Di dunia ini, belum ada orang atau kekuatan yang bisa masuk ke dalam pandangan saya. Oh, Tahukah Anda ada tempat di dunia ini yang disebut larangan masuk bagi orang hidup, larangan keluar bagi orang mati? Larangan masuk bagi orang hidup. Larangan keluar bagi orang mati. Apakah ini? Nenek Wang berkata. Tempat apa sebenarnya tempat itu? Menurut Wang, mungkinkah ini yang legendaris? Lembah Raja Obat yang bisa mengendalikan hidup dan mati. Kamu masih punya pengetahuan. Saya telah menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga dan sumber daya, berhasil menemukan Lembah Raja Obat, dan bergabung dengan Lembah Raja Obat. Menjadi murid duniawi Lembah Raja Obat. Apa? Murid duniawi Lembah Raja Obat. Wang, bukankah itu setara dengan juru bicara duniawi Lembah Raja Obat? Kamu masih punya pengetahuan. Maka keluarga Wang pasti akan sukses. Tidak hanya sukses. Seluruh 13 kota Jingzhou akan menjadi milik Wang. Posisi orang terkaya di Jingzhou harus diganti. tempat apa sebenarnya Lembah Raja Obat ini? Lembah Raja Obat ini diciptakan oleh Raja Obat Li Changqing. Konon katanya Raja Obat memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Bahkan keluarga kaya di ibu kota sangat menghormati Raja Obat. Menawarkan banyak uang hanya untuk mendapatkan kesempatan. Raja Obat bertindak sekali. Menarik. Tidak menyangka anak kecil yang dulu mengikutiku bisa tumbuh sampai sejauh ini. Yao Bai, meskipun kamu mengenal Shen Sanqian, keluarga Wang didukung oleh Lembah Raja Obat. Apa yang bisa kamu lakukan melawanku? Mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Sekarang saya adalah murid duniawi Lembah Raja Obat. Juga juru bicara duniawi Lembah Raja Obat. Meremehkan keluarga Wang sama dengan meremehkan Lembah Raja Obat. Dengan dukungan Lembah Raja Obat, keluarga Wang benar-benar akan melesat. Tidak hanya itu, Lembah Raja Obat menguasai teknik membalikkan hidup dan mati. Pemilik Wang adalah murid sekuler Yao Wanggu, pejabat yang meminta obat hari itu. Anda tidak boleh melanggar ambang rumah tangga Wang. Setelah itu, seluruh kota Jingzhou 13. Bukankah itu tergantung pada wajah Wang? Hahaha. Nak, kau bilang untuk mematahkan tangan dan kaki anakku. Masih Qiu mematahkan lidahnya. Itu anakmu. Tuan Wang, jangan lihat Yao Bai. Seorang murid sekuler Yao Wanggu berani berteriak di depanku. Wah, kau berani memandang rendah Lembah Yao Wang. Bahkan Li Changqing, yang mendirikan Lembah Yao Wang, dia ada di mataku. Ini hanya beberapa ramuan. Orang awam yang hampir tidak mengerti beberapa farmakologi. Adapun Anda, Kamu berani tidak menghormati pemilik lembah. Kau sudah mati. Limbah ini berani menjadi juru bicara sekuler dia Wang. Bicara di depan, itu layak untuk mati. Yao Bai, jangan bicara lebih sedikit, oke? Shuyan, aku mengatakan itu benar. Apa itu anak laki-laki? Setelah berbicara, bersembunyi di balik pantat wanita. Aku bahkan tidak berani bernapas. Kalau begitu aku bilang padamu. Bahkan keluarga berusia seabad di Beijing. Nona Ye. Datang ke Jingzhou secara pribadi. Temukan saya untuk penyakit medis. Maka Anda tidak harus takut. Kentut mengalir. Mungkinkah itu yang legendaris? Ada rumah Ye di belakang peri. Bagus. Suaka peri. Limbah yang kau dengar. Ada tempat perlindungan abadi di belakang rumah Ye di Beijing. Dibandingkan dengan rumah Ye, rumah Shen dan kamar dagang Wanbao. Bahkan bukan kentut. Rumah Ye akan berada di perjamuan pribadi di Jingzhou. Besok aku akan sembuh. Penyakit keras kepala Nona Ye tidak hanya berhubungan dengan keluarga Ye. Bisa jadi juga ada kesempatan untuk menyentuh legenda. Hanya para dewa yang bisa melatih teknik keabadian.
Itu tidak kalah dengan teknik membalikan hidup dan mati, teknik para dewa. Dan keluarga Wang mendapatkan keduanya. Saat itu di seluruh 13 kota Jingzhou, ada keluarga mana yang berani tidak menghormati keluarga Wang? Sementara putraku masih menyukainya. Besok antarkan dia ke tempat tidur putraku. Aku bisa memaafkan masa lalu. Kalau tidak, Su Shuyan, pulang dan pikirkan baik-baik. Pilihanmu apa tentang dia? Berdoalah agar aku dalam suasana hati yang baik. Aku akan meninggalkan mayatmu utuh. Keluarga Su bisa hidup tergantung padamu. Hahaha. Yo Bai, malam ini tinggalkan Jingzhou. Kemana saja, jangan pernah kembali. Dia bisa lari kemana? Su Shuyan, jika kamu tidak ingin menghancurkan keluarga Su, jauhi sampah ini. Segera ikut aku meminta maaf pada Wang Shao. Ayo cepat pergi. Wang Gengyun dan Lembah Raja Obat ternyata memiliki hubungan seperti ini. Lembah Raja Obat telah berdiri selama bertahun-tahun. Raja Obat Li Changqing dengan keahlian medisnya yang luar biasa. Tidak tahu berapa banyak orang penting yang dia kenal. Bisa dibilang jaringan sosialnya sangat luas. Kalau dia, Kakek, status kita semua diberikan oleh Tuan Yo. Saat ini kita tidak bisa membiarkan Su Tuan Yo diperlakukan seperti ini. tentu saja. Kalau Lembah Raja Obat, Apakah kalian membicarakan Li Changqing? Dia hanya belajar sedikit dariku. Apakah Anda guru dari Raja Obat Li Changqing? Dia hanya seorang asisten kecil di sisiku dulu. Tidak bisa dianggap sebagai murid resmi. Astaga, aduh. Tuan memiliki kemampuan yang luar biasa. San Qian terlalu khawatir. Di belakang keluarga Ye ada perlindungan dewa. Jika Wang Gengyun ini berhasil menyembuhkan penyakit Nona Ye dan berhubungan dengan dewa di belakang keluarga Ye, maka Apakah keluarga Ye sangat hebat? di belakang keluarga Ye di ibu kota adalah gerbang keabadian pertama di dunia, gerbang Changsheng. Konon dewa Changqing Xuan telah menguasai teknik keabadian dan menguasai teknik dewa, Tuan. Dewa King Xuan Xiao Xuanzi. Tuan Yo, mengapa Anda tertawa? Apakah Anda mengenal Dewa King Xuan? Dewa King Xuan yang Anda bicarakan. Hanyalah murid kecil saya dulu. Apakah maksud Anda? Anda adalah guru para dewa. Jika saya bisa menjadi seperti Tuan Yo, Saya masih punya satu hal untuk Anda lakukan. Keluarga Su kebanyakan orang yang berpikiran pendek. Saya ingin Anda diam-diam membantu Shuyan mengendalikan seluruh keluarga Su untuk menghindarkannya dari manipulasi orang lain. Tenanglah Tuan Zhou, perkumpulan Wanba pasti akan membantu Nona Su sepenuhnya. Tuan ini menghormati kedamaian guru. Murid berani mengganggu. Ingin mengadakan pertemuan dewa di tempat lama guru. Apa pendapat guru? Tempat lama, Kota Naga Rahasia. Hei nenek, pertemuan dewa ini. Sen siap tahun tidak diadakan di Gerbang Panjang Umur. Kenapa tiba-tiba ganti tempat? kamu tahu apa, Kota Naga Rahasia? Itu legenda, tidak pernah dibuka. Untuk tempat tinggal dewa. Itu benar-benar tempat dewa yang naik. Apalagi, orang besar hari ini akan muncul di pertemuan dewa. Katanya, orang besar ini adalah dewa yang naik. Benar-benar gerbang dewa nomor 1 di dunia. Bahkan mengadakan pertemuan dewa di tempat tinggal dewa. Lihat di belakang batu uji. Ada formasi teleportasi, bisa membawa kita ke aula besar Kota Naga Rahasia. Oleh karena itu, tahun ini keluarga bangsawan
Tidak tahu berapa kali lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Aduh, kalau Tuan Nangong benar-benar bisa bergabung dengan gerbang panjang umur, bahkan mendapatkan perhatian dari tokoh besar itu, bukankah keluarga Nangong akan menjadi keluarga nomor 1 di ibu kota? Kenapa dia datang? Hei, kamu berani datang kemana saja. Menghina Tuan Nanggong di depan umum adalah kejahatan yang pantas mati. Tunggu sampai keluarga Nanggong datang, kamu pasti mati. Keluarga Nanggong? Keluarga Nanggong itu apa? Yobai, kamu diam. Pertemuan dewa ini dihadiri oleh para ahli. Ayahnya Nanggong Jue. Bahkan lebih hebat lagi, dia adalah master bela diri. Kamu, sebelum keluarga Nanggong datang, cepat pergi. Kalau sudah datang, jangan pergi. Kalau aku pergi, bagaimana pertemuan dewa ini bisa berlangsung? Lucu sekali, kamu pikir kamu. Itu apa? Apakah pertemuan dewa ini diadakan untukmu? Benar juga yang kamu katakan, pertemuan dewa ini benar-benar diadakan untukku. Kamu, Nenek, Yobai, kamu di sini. Ngomong apa sih? Tokoh besar dari gerbang panjang umur itu. Baru benar-benar dewa, kamu cari mati jangan bawa keluarga Sukami. Di dunia ini belum ada yang bisa mengalahkanku. Bahkan dewa, apa dia bisa apa? si pembawa sial ini, kamu benar-benar cari mati. Tuan Nanggong, hahaha. Si sampah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sukami. Jangan sampai dia menyeret keluarga Sukami. Melepaskan keluarga Su kalian juga bisa. Hei, Sushuyan yang aku lihat hari itu. Malam ini dikirim ke tempat tidurku, boleh kan? Hahaha, Tuan Nanggong. Mudah. Setelah pertemuan dewa ini selesai, aku akan mengantarnya ke tempat tidurmu. Hahaha. Hei, lihat itu. Malam ini wanita kamu akan ke tempat tidurku. Hahaha. Kamu sepertinya tidak ingin hidup. Wah. Tangan. Sampah lepaskan aku sekarang. ITU Tuan Nangong Berni kau lukai Tuan Nangong. Tidak takut mengganggu gerbang panjang hidup itu dewa. Main dengan istriku jangan hanya memutar tangannya. Memutar lehernya pun tidak masalah. Kamu ini sampah. Hari ini pertemuan naik dewa. Kalau sampai mengganggu dewa gerbang panjang hidup. Jangan hanya murid gerbang panjang hidup. Bahkan King Xuan sendiri datang dia hanya akan berlutut di hadapanku. Lalu tunduk takluk. Mengajar kalian sampah-sampah ini. Kamu berani tidak hormat pada Tuan King Xuan. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Aku hanya memberimu 2 pilihan. Entah minta maaf atau mati. Siapa yang berani membuat anakku Nanggongao berlutut minta maaf? Lepaskan anakku, aku masih bisa meninggalkanmu utuh. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak aku akan membuatmu mati tidak utuh. Keluarga Nanggong adalah ahli bela diri besar. Dia ingin membunuh seseorang. Sama mudahnya dengan memencet semut. Sama mudahnya. Hari ini anak ini pasti mati. Kepala keluarga Nanggong, hahaha tadi. Orang ini bilang tidak hanya akan memutar pergelangan tangan Tuan Nanggong, tapi juga dengan sombong berkata, bahkan Dewa King Xuan ada di sini. Harus berlutut tunduk takluk padanya. Bahkan berani menyamar sebagai orang besar itu, jadi aku ingin minta. Kepala keluarga Nanggong segera bertindak membunuh orang ini. Berani menyamar sebagai orang besar itu. Anak muda kamu benar-benar tidak tahu takut. Kalau tahu dari segera lepaskan anakku. Aku masih bisa memberimu kematian cepat. Kalau tidak mengganggu gerbang panjang hidup. Dewa-dewa itu ingin mati pun susah. Kamu bilang King Xuan dia belum berani. Benar-benar keras kepala. Kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkanmu. Dengan kamu pantas. Cari mati. Anak muda pantas saja kamu begitu sombong. Memang ada 2 hal. Sayangnya, hari ini pasti akan membuatmu mati. Benarkah kalau begitu? Maka aku akan menghancurkannya terlebih dahulu. Sampah ini benar-benar mematahkan. Perjalanan Tengan Tuan Nanggong. Bukan sesederhana itu dia langsung menghancurkan. Akar spiritual Tuan Nanggong. Pergelangan tangan patah bisa diterima. Tapi akar spiritual hancur. Tuan Nanggong seumur hidupnya tidak mungkin bisa bergabung dengan gerbang keabadian. Awalnya kupikir sampah ini punya kemampuan. Sehingga bisa menjadi menantu keluarga Su. Tapi ternyata dia tidak tahu diri. Berani melakukan kekerasan.
Di depan umum dalam acara pendakian menuju keabadian. Sekarang dia tidak hanya membuat marah keluarga Nanggong, tapi juga gerbang keabadian, meskipun dia punya hubungan baik dengan Raja Obat Li Changqing, tetap sulit menghindari kematian. Su Shuyan. Inilah suami pilihannya. Hari ini pasti mati. Kau menghancurkan akar spiritualku. Memutuskan takdir spiritualku. Membiarkanmu hidup. Sudah merupakan belas kasihan. Kau berani menghancurkan akar spiritual anakku. Apa masalahnya menghancurkan akar spiritualnya? Dia berkali-kali menghina istriku. Membiarkannya hidup sudah merupakan anugerah besar. Jika berani lagi, bukan hanya nyawanya. Seluruh keluarga Nanggong akan hancur karenanya. Keluarga Nanggong adalah keluarga bangsawan selama ratusan tahun. Kau berani mengancam akan menghancurkan keluarga Nanggong. Menghancurkannya pun tidak masalah. Saya mohon Tuan Nanggong segera bertindak membina orang ini. Sebagai peringatan. Membunuhku dia belum cukup. Siapa berani berisik seperti ini di acara pendakian menuju keabadian? Ini adalah Tuan Xiao. Tuan Xiao adalah anggota Dewan Luar Gerbang Keabadian. Latihannya bahkan lebih tinggi dari master seni bela diri. Sudah bukan manusia biasa, tapi seorang praktisi spiritual yang legendaris. Sampah tetap sampah. Sombong karena punya sedikit kemampuan. Bresek-bresek di acara dengsian. Sekarang kepala keluarga Xiao datang. Siapa yang bisa melindunginya? Ahli kultivasi sampah ini. Hari ini pasti mati. Elder Xiao, orang inilah. Tidak hanya berpura-pura jadi orang penting, tapi juga dengan terang-terangan menghancurkan akar spiritual anakku. Elder Xiao, tolong berikan keadilan untuk anakku. Nak, kau benar-benar berani. Beresek-beresek di acara dengsian. Apakah kau menghormati gerbang panjang umur? Apakah kau menghormati Dewa King Xuan? Elder Xiao. Kau belum tahu, orang ini tidak hanya tidak menghormati gerbang panjang umur, tapi juga orang penting yang akan datang, bahkan bicara sembarangan. Bilang. Bahkan Dewa King Xuan bertemu dengannya. Harus berlutut, tunduk padanya. Apa? Kepala keluarga Xiao, orang ini tidak hanya menghancurkan akar spiritual anakku, tapi juga dengan terang-terangan tidak menghormati Dewa King Xuan. Dan orang penting itu, tolong kepala keluarga Xiao bertindak, hancurkan akar spiritualnya. Sebagai peringatan. Nah, jangan salahkan aku yang tua menindas yang muda, kesalahan besar seperti ini harus dihukum. Kalau tidak, muka gerbang panjang umur di mana? Yo Bai, kau memotong lenganku, menghancurkan akar spiritualku, hari ini aku pasti akan mengiris-iris kau. Sepertinya tadi aku terlalu lembut. Nak, kau ngapain? Aku sarankan kau cepat lepaskan anakku, kalau tidak hanya kau yang akan mati hari ini. Tapi mereka juga akan mati untuk anakku. Nak, aku sarankan kau jangan macam-macam. Kalau tidak, kau akan membayar perbuatanmu. Kau mengancamku. Bukan ancaman, tapi fakta. Keluarga Nanggong adalah sekutu keluarga Xiao. Kau berani menyentuh Tuan Nanggong, berarti bermusuhan dengan keluarga Xiao. Dengan seluruh gerbang panjang umur, nak, aku akui. Kau memang punya kemampuan. Tapi di depan kepala keluarga Xiao, kemampuanmu tidak ada artinya. Aku sarankan hari ini, kau berani menyentuh anakku. Satu hal rambutan. Semua orang yang berhubungan denganmu, harus mati. Kamu sampah. Benar-benar ingin menghancurkan keluarga Su. Bukan kamu yang sampah, kamu sendiri yang mencari mati. Jangan libat kan Kilyarga Sukami. Sudah kubilang sebelumnya, apa yang mereka katakan. King Xuan Dewa datang pun harus berlutut di hadapanku. Lalu tunduk padaku. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak dengar jelas. Sudah dengar jelas. Kalau kamu berani menyentuh anakku sedikit pun, semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Hei kakek, apa dewa juga suka bermain? Permainan duniawi. Haha, mana mungkin dewa bermain ini? Tapi ini semua adalah merchandise permainan. Dan itu berasal dari proyek kecil keluarga ini. Pertemuan ini diatur langsung oleh Dewa King Xuan. Apa keluarga kecil ini ada hubungan dengan Dewa King Xuan? Apa? Apa? Orang sampah ini ternyata membenar Tuan Muda Nanggong. Gila. Gila, aku pikir orang sampah ini benar-benar gila. Di hadapan kepala keluarga Nanggong dan kepala keluarga Xiao. Membunuh Tuan Muda Nanggong. Nenek-nenek.
Su Xuan, kamu pilih barang bagus. Sekarang, keluarga Su kami benar-benar hancur. Salah Su Xuan. Anak muda, kamu berani membunuh anakku. Aku tidak membunuh anakmu, hanya memberi hukuman kecil. Sekarang bawa pulang, beri obat Jiu Tianxuan dan Qian Yan Lingsen. Mungkin masih bisa diselamatkan. Semua orang, bawa tuan muda pulang. Anak muda, hari ini aku akan memperlihatkan padamu kemampuan sejatiku. Berani menghancurkan akar spiritual anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Api Nanming, lumayan. Tapi masih belum sebanding denganku. Api Nanming keluarga Nangong, bahkan Xiao Qianlong. Seorang praktisi seperti itu, juga harus waspada. Anak ini ternyata bisa menghancurkan api Nanmingku. Apa dia sama seperti Xiao Qianlong? Juga seorang praktisi. Tidak, ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Bagaimana mungkin dia seorang praktisi? Kecuali dia adalah orang besar dari gerbang keabadian yang akan segera muncul. Anak muda, kamu pikir kamu bisa menahan serangan dari kepala keluarga Nangong dan berani bersikap lancang di hadapanku? Kepala keluarga Xiao. Orang ini tidak hanya mengecilkan Dewa Qingshuan, tapi juga berpura-pura menjadi orang besar. Dengan terang-terangan di acara pertemuan naik dewa ini, membunuh anakku di depan umum. Jealous tidak menghormati gerbang keabadian dan Dewa Qingshuan. Di matanya kepala keluarga Xiao. Harap Anda sendiri yang bertindak untuk membunuh orang ini, untuk membalas dendam anakku. Kepala keluarga Nangong, Anda tenang. Aku pasti akan memberikan keadilan untuk putra Anda. Orang tua seumurmu. Baru saja mencapai fondasi, bagaimana kamu berani bersikap sombong di hadapanku? Anak muda, aku belum pernah melihat pemuda seangkuh kamu. Baiklah, karena kamu benar-benar mencari kematian. Maka jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasihan. Xia Qianlong. Pertemuan naik dewa sudah dekat. Sebagai sesepuh dari sekte ini, kenapa kamu bertarung di sini? Apakah kamu masih menghormati aturan sekte dan Dewa Qingshuan? Ye Qingtian, apa maksudmu? Orang ini melakukan pembunuhan di depan umum di pertemuan naik dewa. Sudah melakukan kejahatan yang pantas mati. Kamu sebagai sesepuh besar sekte ini, apakah kamu akan melindunginya? Kamu masih ingat? Aku adalah sesepuh besar sekte ini. Ye Qingtian, kamu benar-benar akan melindungi orang ini dengan curang. Tahukah kamu bahwa orang ini tidak hanya melakukan pembunuhan di depan umum, melukai anak kepala keluarga Nangong, tapi juga tidak menghormati Dewa Qingshuan dan orang besar itu. Hari ini meskipun kamu adalah sesepuh besar sekte ini, aku tidak akan membiarkan kamu melindunginya. Apakah apa yang dikatakan sesepuh Yobai Xiao benar? Tentu saja benar. Semua orang yang hadir hari ini bisa menjadi saksi. Anak ini telah menghina Dewa Qingshuan. Dengan terang-terangan menyamar sebagai tokoh besar itu, dan bertindak kasar dalam pertemuan menjadi dewa ini. Menyakiti anakku, kejahatannya tak terhitung. Tidak membunuhnya, tidak akan memuaskan kemarahan rakyat. Tidak membunuhnya, tidak akan menenangkan hati orang. Pak Ye, Anda sebagai tetua besar dari gerbang panjang umur. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, di masa depan siapa yang mau melayani gerbang panjang umur? Yobai, kamu terlalu gegabah. Jika kamu tidak bertindak di depan umum, dengan status kakekku, pasti bisa melindungimu, dan kamu lupa. Untuk apa kamu datang ke sini? Hanya seekor semut, sia-sia saja, biar dia tidak lagi menindas orang, merusak dunia. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Tidak, Nona Ye, dia sendiri yang mencari mati, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su, tolong bantu. Yobai, kamu bertindak kasar di pertemuan menjadi dewa. Meskipun kakekku adalah tetua besar gerbang panjang umur, bagaimana mungkin bisa melindungimu? Anak muda, pertama kamu tidak menghormati Dewa Qingshuan dan tokoh besar itu. Kemudian bertindak kasar di pertemuan menjadi dewa. Hari ini aku akan menghukummu sesuai aturan gerbang, menghancurkan kekuatanmu, mematahkan anggota tubuhmu. Apakah kamu tidak terima? Menghancurkan kekuatanku, mematahkan anggota tubuhku, kamu pantaskah? Berani tidak menghormati kepala keluarga. Ini berarti kamu tidak menghargai gerbang panjang umur. Bukan hanya gerbang panjang umur, bahkan Dewa Qingshuan yang kalian sebut, di mataku, hanya seperti semut, jika dia tahu. Berani bicara seperti ini padaku. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Sombong, karena kamu bersikeras mencari mati. Jangan salahkan aku yang tidak berperasaan. Jurus 9 naga menguasai langit, Xiao Qianlong. Ternyata menguasai jurus 9 naga menguasai langit. Pemuda ini, meskipun memiliki kemampuan, tapi menghadapi jurus 9 naga menguasai langit, mungkin. Kakek, bisakah kamu? Jurus 9 naga menguasai langit, ilmu ini di tanganmu, seperti mutiara yang tertutup debu. Mencari mati. Baiklah,
Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apa itu jurus 9 naga menguasai langit yang sebenarnya? Tunggu. Ya Qingtian, sebagai ketua besar gerbang ini. Benarkah kamu akan melindungi anak ini yang terus menghina dan merendahkan atasan, Dewa King Xuan? Sangat memuja tokoh besar ini. Jika dia benar-benar tokoh besar itu, maka bakatnya pasti luar biasa. Elder ya, jangan kamu mengira orang ini adalah tokoh besar itu. Maka saya ini adalah dewa di langit. Maaf kakek, membuatmu kesulitan. Ini adalah batu uji spiritual. Di dalamnya ada 3 tantangan yang dibuat oleh sekte kami, yang bisa melewati satu tantangan. Bakatnya adalah kelas 3. Bisa disebut sebagai murid tidak resmi dari gerbang panjang umur. Seperti keluarga Ye dan keluarga Xiao. Menjadi keluarga besar selama ratusan tahun. Yang bisa melewati 2 tantangan, bakatnya bisa mencapai kelas 2. Menjadi murid resmi. Seperti saya dan kepala keluarga Xiao. Memberkati keturunan, melangkah ke langit. Adapun tantangan ketiga. Jika bakatnya kelas 1, maka akan menampilkan 3 warna. Seperti Qin Chen, diterima sebagai murid tidak resmi oleh Dewa King Xuan. Setelah pertemuan dewa selesai, baru resmi menjadi murid, menjadi penerus resmi Dewa King Xuan. Saat itu, saya pun harus memberi hormat kepada Qin Chen. Juga harus memberi hormat. Ternyata Nona yang memiliki bakat kelas 1. Sepertinya keluarga yang memiliki penerus. Ya, Nona yang memiliki akar spiritual kelas 3. Akar spiritualnya lebih dalam daripada Elder Ye. Masa depan panjang umur terlihat cerah, tapi kakek, di dalam batu uji spiritual itu, siapa penjaga tantangan pertama? Bagus, kepala keluarga yang memang tegas. Benar, jika itu tokoh besar itu. Akar spiritualnya pasti luar biasa. Jangan katakan 1 tantangan, bahkan 3 tantangan. Bisa dia lewati dengan mudah. Karena kepala keluarga Nangong tidak keberatan. Berani mencoba, anak muda. Mengapa tidak berani? Semoga kamu bisa mempertahankan nyawamu setelah masuk. Yo Bai, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jika nanti tidak bisa melewati tantangan, saya ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kemarin sebab, hari ini akibat. Berani bicara besar di pertemuan dewa. Harus membayar perbuatanmu. Xiao Xuanzi ini kenapa sih? Apa yang kamu tunggu sudah saatnya. Masih berharap bisa melawan. Wah, orang berbakat memang orang berbakat. Seumur hidup, tidak akan menjadi naga sejati. Sudah masuk ke gerbang. Apa kamu benar-benar pikir Ye Qingtian akan menyelamatkanmu? Dia hanya mengantarmu ke tanganku. Yo Bai. Penjaga gerbang ini adalah aku. Kakek, kenapa kamu melakukan ini? Xiao Penatua sebagai penjaga gerbang pertama. Bagaimana Yobai bisa melawan? Dialah yang pertama kali berbicara besar. Harus menanggung konsekuensinya. Kalau dia benar-benar punya kemampuan untuk melewati gerbang. Setelah gerbang pertama, pemimpin seharusnya sudah bereaksi. Ini krisisnya. Juga kesempatannya. Tapi penjaga gerbang menghadapi penantang. Hanya menguji bakat. Biasanya hanya sampai di situ. Tapi menghadapi Yobai, Xiao Penatua ini tidak akan berhenti. Ya. Lihat saja nasibnya. Penatua luar gerbang menjaga. Menurut aturan tidak akan membunuh. Tapi aku lihat kamu tidak punya niat itu. Sombong sekali. Tidak hanya meremehkan Dewa King Xuan. Meniru orang besar itu. Tidak membunuhmu di sini. Tidak cukup untuk meredakan kemarahanku. Baru saja dihentikan oleh Ye Qingtian. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Baiklah. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana kamu bisa menahan 9 naga menguasai langit? 9 naga menguasai langit ini memang aku yang mengajarkan ke Xiao Xuanzi. Apa kamu pikir kenapa aku bisa? Tidak mungkin ini, tidak mungkin 9 naga menguasai langitmu. Berbeda dengan milikmu palsu. Baiklah. Berani mencuri ilmu rahasia sekte ini. Ditambah lagi kesalahannya. Apa kamu pikir ada kemungkinan? Saya adalah orang besar yang kamu bicarakan.
Jurus 9 naga penguasa langit yang saya gunakan, bukan hanya kamu, bahkan King Xuan Xianren yang kamu sebutkan. Jauh lebih rendah. Omong kosong, saya akan keluar dan mengumpulkan semua anggota sekte. Untuk Meng Hu Mari Camo. Lalu mengapa kamu tidak membunuh saya di sini? Apakah kamu tidak bisa mengalahkan saya? Kamu, Sudahlah, kalau kamu ingin keluar, saya akan mengantarmu. Tapi saya tidak tahu apakah kamu bisa menahan serangan telapak tangan saya. seseorang telah melewati level pertama. Ini bukan sekedar melewati, tapi mengalahkan penjaga level. Langsung melindasnya. Siapa orang itu? Bagaimana bisa tidak terhitung? Hei, kenapa belum ada kabar? Kakek, sudah waktunya, kamu masih sempat main game. Kenapa saya tidak bisa main? Menurut saya, kamu juga harus coba main Dragon City Secret Realm. Kita bisa naik level bersama, menurut saya. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkan saya, orang tua ini. Kakek, Anak muda, jangan terburu-buru. Apapun hasilnya, tidak akan keluar secepat ini. kakek. Dia sudah melewatinya. Youbai, dia sangat berani. Ye Qingtian. Youbai, dia mencuri jurus rahasia sekte kita, jurus 9 naga penguasa. Kalau kamu masih ingat bahwa kamu adalah ketua besar sekte ini, segera bunuh orang ini. Apa? Mencuri jurus. Nenek, Yobai. Membuat kita menderita. jurus 9 naga penguasa langit. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Apakah benar-benar orang besar itu? Xiao tetua, jangan buru-buru. Saya akan mencobanya, karena level kedua. Penjaganya adalah saya. Youbai, kenapa baru kembali? Xuyan, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, tapi kamu, kenapa baru kembali? Bagus. Apakah kamu sudah melupakan saya? Bagaimana bisa? Yang penting kamu baik-baik saja. Aku merasa. Sepertinya aku lupa sesuatu. Aduh, aku bilang juga. Untung kamu ingatkan, masakannya sudah siap. Aku bawa sekarang. Xuyan. Ngomong apa? Gak apa, aku yang bawa masakannya. Kalau hidup terus begini. Bagus banget. Tantangan kedua, untuk menguji keteguhan hati. Lihat apakah peserta bisa tetap tegar. Bisa melewati ilusi, HMPH. Ilusi ya. Itu keahlianku. Ternyata yang kamu inginkan. Cuma segitu. Lagi pula anak muda. Hatinya. Mana mungkin sekuat itu? Youbai, HM, kamu mau terus hidup begini sama aku? aku. Aku sudah pegang kendali perusahaan. Nenek juga sudah menerimamu. Dan kita nanti punya anak sendiri. Kamu bilang bagus gak? Youbai. Kalau kamu terima tantangan ini, HMPH. Kamu kalah. Bagus. Youbai. Kamu tetap kalah. Ternyata ini tantangan keduamu. Lumayan menarik. Kamu. Kamu tidak terpengaruh ilusi. Bukannya seharusnya kamu. Apa? Gimana ini? Kamu tidak pernah berpikir aku akan menang. Jadi aku buat saja ilusi yang sesuai dengan keinginanmu. Kamu percaya aku kalah. Ye Zhang Lao, kamu terlalu larut. Masa sih? Kapan kamu memulainya? Ilusimu mana mungkin lebih hebat dari aku? Ilusi kamu sangat hebat ya. Kekuatan dewa, apalagi ilusi. Bahkan menciptakan dunia kecil sekalipun, bisa dilakukan dengan mudah. Dewa. Sudah, saatnya keluar dari tantangan kedua. Ilusi kakek sudah mencapai puncaknya. Tantangan ini tidak mudah bagi Yobai. Sudah lewat. Bagaimana mungkin?
Aku mengerti, pasti karena kamu. Ye Qingtian, karena menghormatimu. Memberi keringanan pada anak ini. Kakek, kenapa kamu? Ye Qingtian, kamu ini. Menghadapi orang yang mencuri ilmu aliran kita, kamu malah memberi keringanan. Apakah kamu masih ingat, kamu adalah sesepuh besar dari Changsheng Men? Ini nyata. Atau ilusi. Apa? Youbai dia. Berhasil. Atau gagal. Tidak. Aku ingin dia berhasil. Atau aku ingin dia gagal. Dia berhasil. Kakek. Kenapa kamu? Elder Ye. Jangan kamu berpura-pura seperti ini. Untuk menutupi bahwa kamu memberi keringanan. Ilusi Youbai. Jauh melampauku. Jangan-jangan dia benar-benar orang besar itu. Elder Ye. Bercanda juga ada batasnya. Youbai. Dia. Apakah dia benar-benar? Kita akan tahu di tantangan ketiga. Lagi pula yang menjaga tantangan ketiga adalah sudah melewati tantangan kedua. Siapa orang ini, bahkan aku, tidak bisa menebak identitasnya. Jangan-jangan. Siapa yang berani masuk rahasia Longcheng? Padahal waktunya belum tiba. Xiao Xuanzi. Ternyata yang menjaga tantangan ketiga adalah kamu. Sudah lama tidak ada kabar. Pasti King Xuan Dewa sudah menangani anak itu. King Xuan Dewa tidak akan bertindak sembarangan. Bagaimana kamu tahu Youbai sudah ditangani? Masih perlu ditanya lagi. Anak itu menyakiti anakku terlebih dahulu. Kemudian menghina Dewa King Xuan. Menyamar sebagai orang besar itu. Dewa King Xuan. Bagaimana mungkin dia akan dibiarkan lolos dengan mudah? Dewa King Xuan belum tahu tentang hal ini. Dewa King Xuan memiliki kemampuan yang luar biasa. Pertemuan dewa begitu penting. Apa yang ingin diketahui? Bukan hal yang sulit ini. Selesai nenek. Kamu bilang ini harus bagaimana? Kita telah menyinggung Dewa King Xuan. Bagaimana itu Dewa King Xuan? Kita benar-benar telah menyinggung dewa. Siapapun yang ikut dalam pertemuan dewa ini, segera masuk ke rahasia kota naga. Sudah lama tidak ada kabar, pasti Dewa King Xuan sudah menangani anak ini. Meminta kita untuk menemui orang besar itu. Anak Joubai itu tidak perlu dikatakan lagi. Apakah aku terlalu menganggap tinggi Youzi? Jangan menunggu lagi, aku akan melakukan sihir. Semua orang ikut aku berangkat. Nenek, orangnya mana? Semua orang memiliki kemampuan. Apakah kemampuan saya tidak cukup? Langit tidak adil. Nenek. Youbai, kenapa kamu belum mati? Jangan ganggu aku main game. Kamu sombong apa? Xiao Qianlong, kamu tahu kesalahanmu, Dewa King Xuan. Apa kesalahan saya tahu. Kami tidak bisa membunuh anak yang menghina kamu ini. Kami bersalah. Dewa, Youbai tidak bermaksud menyinggung. Dewa King Xuan. Youbai memiliki kemampuan yang bagus, bisa melewati 2 rintangan. Benar-benar jenius. Semoga dewa memberikan hukuman ringan. Kata Elder Ye salah. Jenius bisa menghina gerbang keabadian. Jenius bisa mengabaikan Dewa King Xuan. Jenius bisa menyamar sebagai orang besar. Elder Yi jangan lupa. Kamu adalah elder besar gerbang keabadian. Berani sekali. Muri Qingxian memimpin seluruh anggota Changsheng Men untuk meminta maaf kepada guru. Kamu ternyata adalah guru dari Dewa King Xuan. Kalau begitu, bukankah dia adalah leluhur guruku? Tidak menyangka. Aku masih meremehkan status Tuan You. Jika guru menerima ajaran dewa dariku dulu, muridmu ini sudah lama menjadi debu. Kini menyambut kedatangan guru. Tapi malah membuat guru mendapat penghinaan besar. Bangkitlah. Baik, guru. Bagaimana cara menangani orang-orang ini? Saudaraku, tolong aku. Pantas saja dia hidup selama 10 kehidupan. Dewa reinkarnasi, aku salut. Salut. Nan Gong Heng, pengkhianat. Kamu belum mati. Hahaha, tidak menyangka bukan?
Aku tidak hanya tidak mati, tapi juga di bawah bimbingan ketua. Menjadi sangat ahli. Kini bahkan dia bukanlah lawanku. Saudaraku itu tak terkalahkan di dunia. Mengapa dia bisa bergabung dengan saudaraku? Bagaimana dia bisa menguasai Jiu Long Yu Tianjue? Jika bukan karena bantuan diam-diam dari tetua Nangong, membuatku mendapatkan kepercayaan orang tua ini. Orang tua ini, bagaimana mungkin dengan rela hati menurunkan Jiu Long Yu Tianjue kepadaku, Xiao Qianlong. Selama ini prestasi dan kemajuanmu adalah berakting bersama Nangong Heng. Benar, baru sekarang menyadari. Terlambat. Aku akan membunuhmu, pengkhianat, atas nama guru. Kakek, bagaimana bisa begini? Kakek terluka oleh serangan sembarangan Nangong Heng. Dia bukan lawanku. Kamu berani menantangku. Tidak menyangka kebaikan hati dulu. Menjadi bencana seperti dirimu. Sudahlah, hari ini aku akan membersihkan rumah. Dewa King Xuan sendiri menggunakan Jiu Long Yu Tianjue. Nangong Heng pasti mati. Apakah Jiu Long Yu Tianjue sangat kuat? Tun Tian Mogong. Tun Tian Mogong tidak menyangka ketua Wugu sudah mengajarkan ilmu terlarang yang jahat ini padamu. Kalau bukan karena cara ini, bagaimana mungkin aku akan membuka identitasku? Yang tunduk padaku akan makmur. Yang melawanku akan binasa. King Xuan sudah kalah. Kalian masih belum mau berlutut dan tunduk. Kami bersedia menyerah. Hanya dengan ilmu menelan iblis, kalian sudah ketakutan seperti ini. Xiao Xuanzi, inikah yang kau hasilkan? Kau sangat mengecewakanku. Adik, jangan biarkan orang ini lolos. Hei anak muda, jangan sok jago di sini. Kau pikir aku tidak tahu asal-usulmu? Bahkan seorang dewa, Hanya bisa tinggal di dunia selama 9 kehidupan. jika memaksa tinggal di dunia, akan terkena hukuman langit. Dan kau adalah manusia dewa yang hidup selama 10 kehidupan. Jidao Tianzun. 10 kehidupan manusia dewa, dia ternyata manusia dewa 10 kehidupan yang tak terjangkau. Yo Bai, apakah yang dia katakan benar? Hahaha sayangnya. Kau melawan takdir. Tidak mau naik ke dunia dewa. Menimbulkan hukuman langit. Sekarang kau. Berapa sisa kekuatanmu? Yo Bai, Hukuman langit 10 kehidupan, ternyata kalian hanya tahu ini, meski aku hanya punya 1% kekuatan. Membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Tuan Yo, tolong selamatkan kakekku. Asalkan kau bisa menyelamatkan kakekku, Qin Chen bersedia menjadi budak. Hidup melayani Tuan Yo. Sudah tidak ada gunanya. Jantungku hancur. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tuan Yo, tolong jangan buang tenaga pada tubuh tua ini. Siapa yang ku mau mati, dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Siapa yang ku mau hidup, Raja Neraka pun harus takut padaku. Sombong sekali. Maka hari ini, aku akan membunuh dewa dan menempati dunia dewa. Antarkanmu, manusia abadi 10 generasi, ke alam baka. Trik kecil, berani-beraninya bermain di depan ahlinya. Bagaimana mungkin dia seperti ini? Aku sembuh, terima kasih Yo. Master Yo. Benar-benar manusia, abadi 10 generasi. Bahkan teknik menelan setan pun tak bisa mengalahkanmu. Hahaha. Pemimpin sekte Wugu. King Xuan si bocah. Tak kusangka setelah sekian lama, kau masih ingat padaku. Hari ini, aku akan meminjam tubuh si Nangong untuk bertemu denganmu lagi. Wu Xingyun,
Apa yang kau inginkan? Tentu saja kekuatan 10 generasinya. Aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Menunggu momen ini. Dengan kekuatan 10 generasinya, aku akan menjadi dewa. Kalian seharusnya merasa beruntung. Karena hari ini kalian tidak hanya akan menyaksikan kejatuhan seorang manusia abadi 10 generasi, tapi juga kelahiran seorang dewa. Guru, pergilah dulu, meski harus mempertaruhkan nyawa. Aku akan menahan orang ini. King Xuan, jika kau tidak terluka, mungkin bisa menahanku sebentar. Tapi kau sekarang terluka oleh teknik menelan setan. Kau bukan lawanku. Sekarang aku memberimu kesempatan. Bunuh dia. Aku akan memberimu jalan hidup. Jika tidak, matilah. Apakah kau cukup layak untuk membunuhku? Sudah di ambang kematian, masih saja keras kepala. Kau pikir aku tidak tahu? Kau terluka oleh kunci langit saat hidup kembali. Kekuatanmu tidak bisa digunakan. Daripada begitu, lebih baik memberikannya padaku. King Xuan, bertindaklah. Ah, sialan. Hari ini meski harus mati, dan tidak akan membuatmu, aku tidak tahu, terluka hingga tewas. Yo Bai, kamu baik-baik saja, Yo Bai. Tata letak kursi ini selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya berhasil. Bagaimana ke-10 abadi? Hari ini adalah untuk menyedot perbaikan Anda. Jalan menuju keabadian. Hari ini tahun depan adalah hari kematian Anda. Wu Xingyun, kau sudah sangat tua. Kau tidak mungkin. Kau jelas memukul kursi ini. Bahkan jika kursi ini dikirim. Bahkan jika kursi ini diperbaiki menjadi 10. Dan bukan karena semut sepersimu. Anda benar-benar menarik kursi ini. Wu Xingyun, kau pikir aku tidak tahu perhitaanmu. Pada tahun ke-9, Anda mencuri darah peri saya. Saya tidak bisa menyelesaikan Mahayana. Hari ini Anda harus kembali. Ah, aku tidak mau. Perbaikan saya akhirnya pulih. Selamat, Guru. Shuyan, kau baik-baik saja. Sayangnya, aku tidak bisa menemanimu sampai akhir. Dunia abadi masih bisa diabaikan. Aku harus pergi. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dukungannya. Bahkan teman saya yang tidak bermain game tahu game legendaris ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini adalah permainan yang bagus. Apakah Anda benar-benar melihat peri? Mungkin saja. Atau Su. Aku benar-benar melihat peri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkah saya menandatangani nama saya? Saya sangat suka game yang Anda rancang.